Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan nasib honorer. Ada satu informasi penting Bapak Ibu yang perlu saya sharekan, ini merupakan satu informasi penting yang baru saja terbit Bapak Ibu ya, terkait dengan pengangkatan honorer yang dipertimbangkan melalui revisi Undang-Undang ASN. Nah, di sini disampaikan bahwa ada 7 pokok RUU ASN bakal disahkan. Ada pasal pengangkatan honorer jadi PNS. Ini satu pertanyaan yang perlu kita ketahui apa jawabannya. Nah, Bapak Ibu, ini informasi penting Bapak Ibu ya. Ini merupakan satu hal penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa dan bagaimana rencana berbagai pihak untuk menuntaskan honorer di negeri ini. Simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting terkait dengan perkembangan pembahasan RUU ASN yang ada hubungannya dengan pengangkatan para honorer non-ASN. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tak lama lagi bakal disahkan. Ingat Bapak Ibu ya, tak lama lagi bakal disahkan. Pemerintah melalui Kementerian Pan-RB gencar melakukan uji publik terkait dengan RUU ASN ini. Ada apa pengujian ini Bapak Ibu? Yaitu supaya pembahasannya valid dan tidak bertentangan dengan situasi dan kondisi. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengungkapkan terdapat 7 klaster yang menjadi pokok dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan P3K. Itu adalah semuanya tercover dalam pembahasan ini. Kemudian pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, pengangkatan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN, dan ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia menegaskan dalam penyelesaian honorer, pemerintah dan DPR punya beberapa prinsip dalam penyelesaian masalah ini, yaitu tidak boleh ada pemberhentian massal. Jadi skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima selama ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, ya jangan lupa lihat juga informasi terkait dengan uji publik Undang-Undang RUU ASN Kemenpan RB. Lalu memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah sehingga bisa menciptakan keberlanjutan program pemerintah dalam hal menyejahterakan honorer ini. Jadi ada pun 7 pokok RUU ASN yang dibahas pemerintah dan Komisi 2 DPR RI sebagai berikut. Pertama, penghapusan KASN. DPR mengusulkan pasal 1 angka 19 dalam Undang-Undang ASN diubah menjadi Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dan bebas dari intervensi politik. Usulan pemerintah alternatif 1 dihapus pasal 1 angka 19 sebagai implikasi dengan dihapusnya seluruh pasal terkait kelembagaan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 2, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Alternatif kedua mempertahankan pasal 1 angka 19, mempertahankan Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KSN adalah lembaga non-struktural yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dan bebas dari intervensi politik. Pemerintah juga mengusulkan, pertama, menghindari pengaturan kelembagaan yang rigid. Kemudian nomenklatur lembaga tidak disebutkan. Berikut hanya mengatur fungsinya untuk memberi ruang konsolidasi antar lembaga. Kemudian Kemenpan RB melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kewenangan manajemen ASN diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres.
Implikasinya pasal 25 ayat 2 diubah dan huruf A sampai D dihapus serta ditambahkan ayat 3 sampai dengan 7. Pasal 26, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50. 2. Penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Existing Undang-Undang ASN dalam pasal 56 tentang kebutuhan ASN ayat 1, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ayat 2, penyusunan keburukan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Ayat 3, Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. DPR mengusulkan penambahan ayat di pasal 56. 4. Penetapan kebutuhan PNS harus disertai jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kriteria untuk masing-masing jabatan. 5. Penetapan kebutuhan PNS menjadi dasar bagi diadakannya pengadaan PNS. 6. Dalam hal kebutuhan PNS belum ditetapkan, pengadaan PNS dihentikan. Usulan pemerintah terhadap pasal 56 kebutuhan PNS. Pertama, tidak secara rigid mengatur metode-metode penyusunan kebutuhan proses pengadaan pegawai ASN. Berikut, Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan ASN secara nasional sebagai panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan ASN. Kemudian ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Untuk jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3K diatur dengan peraturan Presiden. DPR tidak memberikan usulan alias ketentuannya tetap. Pemerintah mengajukan sejumlah usulan sebagai berikut. Pertama, membuka peluang kepada P3K untuk menduduki jabatan manajerial, jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan jabatan non-manajerial, jabatan fungsional, dan pelaksana. Pemerintah mengajukan sejumlah usulan itu, yaitu sebagaimana yang telah disampaikan tadinya. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Ketiga, kesejahteraan P3K. Dalam existing Undang-Undang ASN menyebutkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti perlindungan, dan pengembangan kompetensi. DPR mengusulkan P3K berhak mendapatkan apa yang didapatkan Bapak Ibu. Pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian cuti, seterusnya pengembangan kompetensi, berikut jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan berikutnya adalah perlindungan. Namun, pemerintah punya usulan sendiri yang poinnya pertama, komponen kesejahteraan pegawai PNS dan P3K tidak disebutkan secara rigid. Kemudian kesejahteraan ASN mengarah pada konsep total rewards. Komponen penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN terdiri atas pertama, gaji pokok, penghargaan motivasi, tunjangan dan fasilitas, dan pengakuan. Penghargaan ASN diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 4. Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dalam existing Undang-Undang ASN tidak diatur mengenai pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dalam Undang-Undang RUASN, Komisi 2 DPR RI mengusulkan dalam perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini itu dilakukan secara massal. Pemerintah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI berdasarkan pada evaluasi serta perencanaan pegawai. Usulan pemerintah untuk dihapus. Panitia Kerja Revisi Undang-Undang ASN dan Komisi 2 DPR RI sepakat terkait klaster pengurangan ASN akibat perampingan organisasi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. 5. Pengangkatan tenaga honorer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak mengatur terkait dengan penyelesaian tenaga honorer.
DPR RI mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Usulan pemerintah diatur dalam ketentuan peralihan, yaitu tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Yang selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Keenam, digitalisasi manajemen ASN. Existing Undang-Undang ASN Pasal 1 Angka 6. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. DPR mengusulkan pasal tersebut tetap, sedangkan pemerintah minta dihapus. Usulan pemerintah untuk menghapus pasal 1 angka 6, implikasinya akan dibuat bab 12 digitalisasi manajemen ASN. Existing Undang-Undang ASN menyebutkan, sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikan kepada BKN. Atas hal tersebut, DPR mengusulkan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan platform tunggal untuk berkolaborasi ekosistem ASN secara menyeluruh. Platform tunggal sejalan dengan transformasi organisasi dan sistem kerja. Diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Terhadap usulan DPR, pemerintah mengatakan setuju. Ketujuh, ASN di lembaga legislatif dan yudikatif. Di dalam existing Undang-Undang ASN tidak diatur. DPR mengajukan sejumlah usulan. Pegawai ASN dibedakan antara pegawai ASN yang bekerja pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan mengenai organisasi, jenis jabatan, dan tata kerja, dan manajemen kepegawaian ASN yang bekerja di lembaga legislatif dan yudikatif diatur lebih lanjut oleh masing-masing lembaga setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Pendapat pemerintah tidak setuju atau dihapus. Alasannya, RUU ASN beserta peraturan turunannya mengarah pada pengelolaan manajemen ASN yang lebih fleksibel sehingga tidak diperlukan adanya perbedaan antara pegawai ASN pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi demikian informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan RUU ASN yang mana nantinya ini akan disahkan segera. Namun Bapak Ibu honorer berbahagia dengan pengesahan ini karena memang prioritasnya diangkat menjadi ASN. Semua apa yang telah dibahas pada informasi ini, tentunya kita akan menunggu keputusan yang sah dan resmi dari pemerintah pusat. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.